Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita belajar pelajaran sejarah penebusan dari buku seri yang ke-7. Dan pelajaran yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu adalah mengenai 10 perintah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan di gereja masing-masing, bahkan udah mengatakan 10 perintah. Tetapi Bapak Ibu, pelajaran yang kita pelajaran ini adalah secara detail. Sangat beruntung ya Bapak Ibu ya, mengenai buku sejarah penebusan ini secara sistematis teratur untuk mengajarkan kepada kita. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan setelah mempelajari pelajaran ini, cara mereka membawa khotbah, renungan, ditambahkan pengetahuannya bertambah banyak. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai segera. Mari kita melihat profil dari beliau dan para operator kami, dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Berry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan, beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Tragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Terima kasih untuk operator kami. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyambut Bapak dosen kita, Pak Yudi. Shalom, apa kabar Pak? Shalom Ibu Heni, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak sehat? Puji Tuhan, sehat Ibu. Jauh lebih sehat. Pak, Ya. sebelumnya ada seorang Bapak di Jawa, di grup yang lain berkata, Ibu Heni, apa sih perbedaan analis perintah dengan perintah-perintah gitu, ini. Jadi dia mengatakan itu rada bingung. Jadi mungkin Bapak bisa nanti tambahkan sedikit pelajaran yang kita pelajari. Kayak minggu kemarin kita belajar analisis dan minggu ini kita belajar mengenai pengajaran perintahnya. Nah, dipersilakan waktunya Pak. Baik, jadi mengenai 10 perintah ini, kita sedang mempelajari dan mencoba memahami 10 perintah dan juga hukum Taurat dengan bantuan buku seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, khususnya seri yang ke-7. Di sini, kalau kita lihat, bagi yang memiliki bukunya mungkin bisa memahami gitu ya, bisa langsung memeriksa bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Pendeta Abraham Park adalah secara kata per kata bahasa Ibraninya gitu. Jadi
Itu sebabnya dibagi, sebenarnya ada beberapa bagian, tetapi karena kalau saya ikut berdasarkan buku dan kita belajar satu persatu, maka sepertinya sampai pertengahan tahun depan baru selesai, gitu ya. Jadi kalau kita ini sebagai suatu kelas pembelajaran, maka ada bagian yang disampaikan, tetapi ada bagian yang mempelajarinya untuk menyelidiki. Nah, kalau dalam dunia teologi ya perlu ada namanya buku wajib. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk memilikinya, gitu ya. Jadi saya tidak menjelaskan dengan detail semuanya, tetapi ketika kita berbicara mengenai setiap perintah, saya akan melakukan pendekatan cuma 2 hal saja dari antara beberapa hal. Sebenarnya ada 4 hal atau sampai 5 hal. Ya, jadi hanya 2 saja. Yang pertama, analisis perintah. Artinya apa? Analisis perintah itu kita melihat dari bahasa aslinya, itu artinya apa, maksud tujuannya di zaman itu apa, kemudian konteksnya bagi kita hari ini itu maknanya apa. Dilihat dari analisisnya. Jadi kita menganalisa setiap perintah. Ya, menganalisa masing-masing perintah itu dari bahasa aslinya. Gitu ya. Nah, makanya ketika kita dalam pertemuan yang kemarin, kita melihat, oh kenapa nama itu penting? Apa arti nama? Kenapa namanya Yahweh? Ya kan? Jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarang katanya. Kata sembarang artinya apa? Nah, jadi kita menganalisis kita menganalisis perintah tersebut. Nah, itu dalam bagian yang pertama. Bagian yang kedua itu mengenai pengajarannya. Artinya apa? Penerapan perintah itu kepada orang Israel di zaman itu, dan kita tarik kepada zaman kita. Ini perbedaannya. Sehingga semoga tidak membingungkan. Ketika Bapak Ibu mempelajari setiap perintah, itu ada 2 bagian. Bagian yang pertama, lihat arti setiap katanya apa. Itu maknanya apa. Ya. Kemudian bagian kedua, pertemuan yang kedua, masih dalam perintah yang sama kan, itu bicara tentang yang penerapan yang harus dilakukan itu seperti apa. Penerapannya bagaimana. Ya. Nah, seperti ini. Jadi bagian yang kedua kita akan lihat tentang pengajarannya. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengajaran perintah, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Nah, kita lihat pengajarannya. Baik, Keluaran 20 ayat 7 disebut, di situ dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, ini minggu lalu kita lihat analisis perintahnya. Oh, ini maksudnya apa? Oh, jangan sebut nama Tuhan. Nama Tuhan itu apa? Dengan sembarangan maksudnya apa? Oh, Tuhan akan memandang bersalah maksudnya apa? Ya, itu minggu lalu. Nanti bisa lihat lagi videonya jika ada yang lupa. Nah, coba kita review lagi. Perintah yang pertama, kalau kita perhatikan, itu bicara tentang sasaran penyembahan itu siapa? Ya, sasaran penyembahan hanya kepada Allah saja, Yahweh saja, ya, hanya kepada Tuhan. Perintah yang kedua itu menekankan tentang cara menyembah yang benar itu seperti apa. Jadi harus sujud menyembah. Jika tidak boleh sujud menyembah kepada Allah lain, kepada patung, jangan beribadah kepadanya, maka cara menyembah yang benar kepada Allah itu seperti apa? Sujud menyembah itu seperti apa? Nah, jadi bicara tentang hati kita, sikap hati kita. Karena dimulai dari sikap hati kita, barulah perbuatan itu bisa muncul. Ya, makanya kita belajar mengenai hal itu. Perintah yang ketiga, ini menekankan tentang kesadaran dalam menaikkan ibadah. Banyak orang datang ke gereja, yang penting datang. Tetapi kita perlu memiliki kesadaran. Nah, mari kita lihat kesadaran apa yang perlu kita miliki dalam menaikkan ibadah. Nah, kita akan bahas hari ini. Jadi, kita masuk ke dalam pengajaran perintah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah
orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mengenai hal ini, pengajarannya kita akan berfokus kepada dua hal, ya. Dua hal utama. Yang pertama itu mengenai tempat di mana nama Allah diletakkan atau ditaruh, ya, tempat nama Allah diletakkan itu di mana, dan apa hubungannya dengan perintah ketiga. Bagian yang kedua kita akan lihat tentang sumpah. Tentang apa? Sumpah. Karena banyak orang bersumpah demi nama Tuhan. Nah, kita bicara seperti apa? Kita akan bahas mengenai dua hal itu dan kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Baik, yang pertama kita akan lihat tentang tempat di mana nama Allah ditaruh atau diletakkan. Kalau kita lihat nama Allah itu ada di mana? Ada di mana? Kita akan melihat yang pertama. Yang pertama itu nama Allah ada di tempat kudus. Ini mohon maaf ini. Tempat kudus atau ada di kemah suci. Ya, ada di kemah suci. Baik. Ya. Jadi Allah namanya ada di tempat kudus, ada di kemah suci. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah perlu meletakkan namanya, menaruh namanya. Dan itu menunjuk kepada namanya akan ditaruh di satu tempat katanya. Di suatu tempat. Coba kita lihat. Di Ulangan 12 ayat 5 sampai 6, ayat 11 sampai 14, ayat 21. Di situ Tuhan ada tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana. Kemudian di Keluaran 20 ayat 24 dikatakan bahwa tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Di sini dimunculkan nama Tuhan. Jadi untuk memperingati nama Tuhan itu disebut sebagai tempat kudus. Ya, sempat disebut sebagai tempat kudus. Di 2 Tawarik 7 ayat 16 dikatakan, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi ada tempat yang Allah pilih secara khusus, Allah kuduskan. Itu bicara tentang apa? Kemah suci atau bait suci. Supaya apa katanya? Nama Tuhan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Makanya dikatakan di bait suci, disitulah ada mata Tuhan dan hati Tuhan. Makanya sangat penting kita ke gereja. Kenapa? Karena di gereja ada mata Tuhan, ada hati Tuhan di sana. Daniel, kalau kita baca Daniel 9, Daniel pasal 6, pasal 9, Daniel itu berdoa sambil merindukan bait suci. Ya, kiblat. Hari ini kita pergi ke hotel-hotel di Indonesia, selalu ada itu, arah kiblat katanya. Jadi jauh sebelum praktek ini digunakan di Indonesia atau di seluruh dunia, di zaman Daniel itu sudah ada kiblat itu. Kiblat itu artinya apa? Bukan hanya Daniel itu membuka jendelanya kemudian berdoa ke arah bait suci Yerusalem, bukan hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana Daniel merindukan bait suci. Daud pun kalau kita baca kitab Mazmur, dia seringkali menyatakan bagaimana kerinduannya terhadap bait suci. Kenapa? Karena nama Tuhan ada di sana. Nama Tuhan ada di sana. Maka ketika kita berdoa sambil merindukan bait suci, maka doa kita dijawab Tuhan. Ya. Nah, ini kan 2 Tawarik 7 ayat 16 yang katakan. Artinya hati kita selalu harus mengarah kepada nama Tuhan. Jadi menghormati bait suci itu adalah menghormati suatu tempat di mana nama Allah berada. Nama Allah berada. Kita lihat Imamat
19 ayat 30 situ dikatakan, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jadi dikatakan harus menghormati tempat kudus. Sekarang, apakah Tuhan ingin kita menghormati bangunan? Memang gedung harus dirawat dengan baik, ya, harus dibersihkan gitu ya. Tetapi bukan karena ada suatu keilahian di dalam bangunan jasmani itu, bukan. Kita harus menghormati tempat kudus Tuhan karena apa? Ada nama Tuhan di sana. Ada nama Tuhan di situ. Ada nama Allah di situ. Jika kita mengotori bait suci, artinya itu menjadi dosa tidak menghormati tempat kudus Tuhan, tidak menghormati tempat di mana ada nama Tuhan. Ini menjadi dosa apa? Melanggar perintah ketiga. Melanggar perintah ketiga, menyebut nama Allah dengan sembarangan. Makanya kita harus berjaga-jaga ketika membicarakan bait suci, membicarakan gereja. Kenapa? Karena nama Tuhan ada di gereja. Ya, itu apa adanya. Kenapa? Nama kalau kita bait suci itu menjadi berharga karena nama Allah yang berharga ada di situ. Nah, jadi bicara ketika Allah menjelaskan detailnya mengenai menjaga perintah ketiga, Allah berbicara tentang tempat kudus. Mengapa? Karena nama Tuhan ada di sana. Ada di sana. Makanya barang siapa dikatakan di perjanjian baru, barang siapa membinasakan bait suci, ia harus dibinasakan. Oh, kenapa demikian? Karena nama Tuhan ada di situ. Gitu ya. Makanya kita tidak boleh membinasakan bait suci hati kita. Karena nama Tuhan ada di sini. Ya, dengan iman ya. Harus menjaganya dengan baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika berbicara tempat nama Allah ditaruh itu ada di mana, melekat di mana. Yang pertama, kemah suci atau bait suci, tempat kudus. Yang kedua, itu bicara tentang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Kalau kita baca di, ini mohon maaf ini ya, PowerPoint-nya ngadat. Oke, kita sambung lagi. Jadi, Keluaran 23 ayat 20 sampai 21, di situ Allah menyatakan bahwa dia mengutus seorang malaikat. Harus berjaga-jaga di depan malaikat itu katanya. Kenapa? Karena nama Tuhan ada di dalam malaikat itu. Sekarang, Tuhan mengutus siapa untuk membimbing orang Israel masuk ke tanah Kanaan? Apakah ada malaikat yang bersayap yang memimpin mereka sepanjang perjalanan padang gurun dan masuk ke tanah Kanaan? Nggak ada. Yang ada siapa yang tuntun? Musa dan Harun. Jadi Musa dan Harun ada memiliki nama Tuhan di dalam mereka. Mereka lah yang disebut Tuhan sebagai malaikat. Oh, kok bisa seperti itu? Kita bisa lihat dari arti kata malaikat. Malak, ya, malak. Arti nama malak yang pertama menunjuk kepada pelayan Allah. Pelayan Allah itu menunjuk kepada imam dan juga nabi. Yang kedua menunjuk kepada malaikat. Ya, malaikat. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, malaikat itu di Perjanjian Baru menunjuk angelos, menunjuk kepada penyampai kabar, penyampai pesan. Ya. Jadi malaikat itu berfungsi untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Jadi di padang gurun Allah mengangkat hamba Allah, pelayan Allah untuk memimpin orang Israel. Allah utus mereka. Seperti siapa? Musa dan Harun. Hasilnya mereka bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi malaikat Allah memang tampak dalam bentuk malaikat, tetapi juga sering muncul dalam bentuk manusia. Mereka siapa? Mereka lah utusan-utusan Allah. Penyampai pesan dari Allah. Penyampai pesan dari Allah.
Makanya kalau kita lihat dari pengertian orang yang menyampaikan pesan dari Allah, maka malaikat yang terbesar itu siapa? Ya. Siapakah penyampai kabar yang terbesar? Itu adalah Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi penyampai penyampai kabar yang terbesar. Ya. Penyampai kabar terbesar. Makanya kalau kita lihat, ya, Musa sebagai contoh, Musa dia diabaikan, dia tidak dipedulikan oleh umat Israel. Kenapa? Ketika Musa beritahukan firman Tuhan, mereka itu mengeluh, mereka komplain, mereka tidak taat. Akhirnya banyak dari antara mereka yang tidak masuk tanah Kanaan. Ketika Yesus menyampaikan firman, banyak yang tidak mendengarkan juga. Apakah mereka selamat? Iya kan? Yang tidak menerima firman Yesus, mereka tidak bisa selamat. Maka hari ini kita benar-benar harus menerima firman, pesan firman itu dengan baik. Jika tidak demikian, ini menjadi suatu pengabaian kepada Tuhan. Jadi mengabaikan malaikat Allah, utusan Allah yang padanya ada nama Tuhan, tindakan pengabaian tersebut menjadi bentuk pelanggaran kepada perintah ketiga. Jadi mengabaikan wibawa firman, ya, mengabaikan wibawa firman yang disampaikan oleh utusan Allah, itu pun menjadi dosa yang sama. Sebaliknya, mereka yang meninggikan wibawa firman, mereka yang meninggikan firman, pasti akan terima berkat. Makanya gembala-gembala pun harus berusaha hidup tanpa celah, supaya jemaat tidak tersandung gara-gara gembala-gembala. Ya, supaya domba-domba itu nggak putus asa. Gembala juga kayak gitu, ya sudahlah. Nah, itu tidak boleh terjadi. Ya, jadi nama Tuhan ada pada siapa? Ada pada tempat kudus, ada pada bait suci, dan juga ada pada siapa? Malaikat Tuhan, pada orang yang diutus Tuhan. Yang ketiga, nama Tuhan ada pada siapa? Ada pada umat kudus Tuhan. Ulangan 14 ayat 1 dikatakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Jangan kamu menore-nore dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih. Jadi kalau lihat ayat 1 dan ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa mereka itu dipilih, mereka adalah umat kudus Tuhan Allahmu. Jadi mereka bukan cuma disebut sebagai orang Israel, bukan. Tetapi mereka disebut ada nama Tuhan yang menempel di situ. Artinya mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Nama Tuhan ada pada mereka. Makanya yang sering kali menjadi masalah itu apa? Masalahnya ketika mereka jatuh dosa. Mereka tidak memuliakan Allah sebagai Bapa dari orang yang benar. Mereka justru mencela, menghina nama Allah karena dosa-dosa mereka. Makanya ketika orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang menyaksikan orang yang percaya Tuhan itu melakukan dosa, tipu sana, tipu sini, gitu ya, berbicara yang tidak benar, pada akhirnya mereka bilang, tuh lihat tuh orang Kristen kayak gitu tuh. Jadi nama Tuhan tidak dimuliakan, tidak ditinggikan, justru menerima penghinaan. Makanya umat Tuhan benar-benar harus kudus, harus layak menjadi orang yang layak membawa nama Tuhan, membawa nama Tuhan. Ulangan 14 ayat ayat 21 juga bicara yang sama, tapi kita akan baca Imamat 18 ayat 21. Imamat 18 ayat 21 dikatakan, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Lihat di sini. Jadi
kita, umat Tuhan atau orang Israel, kita, keluarga kita, itu adalah anak-anak Tuhan, milik Tuhan. Jika menyembah Allah lain, pada akhirnya melanggar kekudusan nama Tuhan. Loh, itu orang yang percaya Tuhan, anak Tuhan, kok jadi anak setan? Nah, ini ya kan? Anak Tuhan kok perbuatannya setan. Jadi mengotori, membawa aib kepada nama Tuhan. Ini menjadi dosa. Orang yang melakukan hal ini, orang yang seandainya anak-anak Tuhan itu mengotori nama Tuhan sedemikian rupa, pada akhirnya orang kudus itu atau orang yang percaya itu akan menerima kutuk dan ganjaran. Ya, itu apa adanya. Jadi nama Tuhan ada diletakkan di mana? Di tempat kudus, di malaikat Tuhan atau orang utusan Tuhan, dan diletakkan atas nama pada umat Tuhan. Ya. Nah, pada umat Tuhan. Itu. Yang berikutnya kita akan lihat mengenai persoalan sumpah palsu dengan nama Tuhan. Jadi banyak yang memberikan sumpah palsu menggunakan nama Tuhan. Oh, demi Tuhan, demi Tuhan. Kita lihat arti sumpah dan bentuknya. Sumpah itu sheba itu menunjuk kepada arti berkata atau berbicara 7 kali. Berbicara 7 kali. Artinya dia berjanji dengan mengulangi sampai 7 kali. Akar katanya, kata sheba ini atau saba, artinya itu 7. Sempurna. Ya, sempurna. Artinya berjanji mengulangi sampai 7 kali, itulah sumpah. Dan kita tahu bahwa apa? Sumpah dan janji. Sumpah itu lebih berat bobotnya. Iya kan? Maka sumpah biasanya dilakukan dengan menyebut sosok yang lebih besar dari dirinya. Sumpah itu dinyatakan berdasarkan atau di atas otoritas yang lebih besar. Makanya orang-orang bersumpah atas nama Tuhan. Bersumpah atas nama Tuhan. Nah, coba kita lihat. Kita lihat. Ya. Ulangan 6 ayat 13 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Oh, berarti boleh dong bersumpah demi nama Tuhan. Ulangan 6 ayat 13 bilang begini, boleh dong berarti. Ya. Tapi memang boleh ketika itu untuk menyatakan kebenaran dan kejujuran. Tetapi jika sumpah itu sia-sia dilakukan untuk membenarkan sebuah kepalsuan, ini menjadi dosa yang sangat besar. Jadi dosa yang sangat besar. Ulangan 10 ayat 20, Kejadian 31 ayat 53. Ini bersumpah demi nama kudus Allah, demi nama Tuhan. Dan kita lihat akibatnya, Imamat 19 ayat 12, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allah. Akulah Tuhan. Nah, sangat tegas. Sangat tegas. Hanya orang bersumpah sumpah palsu untuk dusta demi nama Tuhan, mereka bersumpah dusta. Tuhan bilang apa? Jangan lakukan hal itu. Jangan lakukan. Ya. Kemudian kita lihat, ini kita sementara memperhatikan bagaimana supaya pengajaran dari perintah ini, supaya kita itu sebagai umat Tuhan, ya Israel rohani, tidak melanggar. Tetapi kita tetap menjaga kekudusan nama Tuhan. Ya. Berikutnya, kita akan lihat tentang sumpah yang munafik. Ya. Sumpah yang munafik. Kita akan lihat. Ya. Jadi mengenai sumpah yang munafik, kita akan lihat perbandingannya dengan sumpah yang benar. Dengan sumpah yang benar. Di zaman Yesus, pemimpin-pemimpin agama itu mereka memiliki kebiasaan buruk dalam hal sumpah. Mereka bersumpah untuk membenarkan kepalsuan diri mereka. Kemudian mereka bersumpah itu dengan sembarang, mereka sumpah sembarang, kemudian mereka menyangkal sumpah mereka. Mereka juga itu melakukan
mereka bela sumpah yang sia-sia dengan perkataan yang tidak masuk akal. Masih ingat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, diperhadapkan ke Pilatus, dihadapkan ke Anas, ke Kayafas. Banyak orang yang berkumpul-kumpul di sana. Kemudian apa? Sampai pemimpin-pemimpin agama pun bersumpah palsu. Ini luar biasa. Hari ini jangan sampai kita terjebak dalam sumpah palsu ini. Mereka sangat menggampangi sumpah. Mereka pinjam nama Allah, otoritas Allah. Orang-orang Farisi bersumpah melakukan sumpah yang sia-sia. Itu sebabnya Yesus berikan perintah yang baru. Apa perintah barunya? Matius 5 ayat 33 sampai 36. Ya, nanti bisa baca semuanya, tapi saya bacakan apa yang ada. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Tuhan bilang apa? Jangan bersumpah, katanya. Sekalipun jangan, katanya. Jadi harus gimana? Jadi harus bagaimana? Kalau nggak boleh bersumpah. Jika tidak boleh bersumpah sama sekali, artinya kita tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan yang lain selain berkata yang benar. Ya kan? Selain berkata jujur. Makanya Yesus melarang orang-orang Farisi itu bersumpah. Mereka melarang mereka melakukan sumpah yang sia-sia. Yesus menegur dengan luar biasa, sangat-sangat keras. Tetapi Yesus bilang apa? Sumpah yang benar di hadapan Tuhan itu harus dipegang, gitu ya, harus dipegang. Nah, jadi artinya dalam hal perkataan dan perbuatan kita harus selalu jujur, harus selalu jujur. Setidaknya harus berusaha. Setidaknya harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong jangan supaya saya ini bicara yang tidak benar. Biarlah hanya ada ketulusan dan kebenaran, kejujuran dalam bibir kami. Harus seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di Yudas 1, ya, di Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan mengenai Henok. Henok yang hidup sebelum zaman air bah. Sebelum zaman air bah Nuh, gitu ya. Kitab Yudas pasal 1 di situ menyatakan bahwa Henok juga menegur perkataan dan perbuatan yang tidak saleh dari orang-orang jahat di zaman itu. Orang yang percaya tetapi jadi jahat. Lihat perkataan mereka, lihat perbuatan mereka. Artinya, Henok dia sangat berusaha untuk hidup berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Allah, lewat apa? Perkataan yang benar dan kejujuran. Dalam perkataan dan perbuatan. Jika kita jujur, jika kita mengatakan apa yang benar, maka tidak perlu bersumpah, kan? Ya, nggak perlu bersumpah. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus menegaskan mengenai hal ini. Ya, Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maksudnya apa? Maksudnya jawablah kebenaran, jawablah dengan benar apa adanya. Secara langsung, jujur dan jelas. Karena kalau orang tidak mau menyatakan kebenaran, kejujuran, mereka akan bersumpah palsu. Mereka akan lakukan itu. Ya. Maka kalau kita lihat, jika sumpah palsu itu berasal dari si jahat, gitu ya, kapan kita boleh bersumpah? Nah ini, kapan sumpah itu diperbolehkan? Itu ketika bersumpah itu diberikan ketika di waktu memberikan pembuktian kebenaran, membela kejujuran, membuktikan kejujuran firman, ya, seperti itu. Kalau kita perhatikan, ya, kapan kita boleh bersumpah? Ya, ketika membuktikan kejujuran firman, artinya apa? Firman apa adanya itu kita sampaikan. Kemudian ketika membela kejujuran abdi Allah, itu kita harus bersumpah, ya, kita jalankan. Gitu ya. Nah, itu boleh, diperbolehkan. Kalau kita lihat
para murid, para rasul, bagaimana mereka bersumpah bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan firman Yesus itu benar apa adanya. Mereka bersumpah. Mereka bersumpah. Rasul Paulus pun sama. Rasul Paulus dia nyatakan bahwa Allah menjadi saksi. Allah adalah saksi. Aku tidak bercacat. Aku saleh, aku adil. Loh, bayangkan juga. 1 Tesalonika 2 ayat 10 nanti bisa baca. Jadi Rasul Paulus menyatakan sumpahnya di hadapan Tuhan untuk menunjukkan, membuktikan dia sebagai abdi Allah. Ya, abdi Allah. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Bayangkan, dia berbicara mengenai hal ini dengan membawa nama Allah. Dengan membawa nama Bapa. Ini kan suatu hal yang luar biasa kan. Jadi dia tidak berbohong, dia membela kejujuran dirinya. Di saat-saat yang seperti itu, dia sampaikan, dia menyebut nama Allah. Jadi jangan terlalu ringan kita membawa nama Allah dimanapun, nama Tuhan gitu ya, jangan. Tetapi kita sampaikan nama Allah itu di dalam kejujuran kita, dalam kebenaran. Maka kesimpulannya adalah kalau kita lihat bagi orang yang menyebut nama Tuhan, ya, bagi orang yang disebutkan di dalam nama Tuhan. Tadi kan kita bilang nama Tuhan itu ada pada siapa sih? Oh, ada di bait suci, tempat kudus, ada di malaikat atau utusan Tuhan, ada juga di umat Tuhan. Nah, bagi orang yang disebutkan dengan nama Tuhan, maka orang itu akan terima berkat apa? Terima berkat apa? Kita baca Yeremia 15 ayat 16. Dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Yeremia sedang berkata bahwa apa? Nama Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Nama Yeremia disebutkan dengan nama Tuhan. Dan dia menerima berkat apa? Dikatakan dia menerima berkat bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan. Dia bertemu dengan firman Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Dia bisa menikmatinya, katanya. Menikmatinya. Ya. Kata menikmati di sini, di dalam terjemahan lain, ya, makan. Terjemahan itu makan. Jadi ketika bertemu dengan Nabi Yeremia bilang, ketika aku bertemu dengan firman-Mu, maka aku makan, katanya. Aku makan. Ada di sini yang setiap hari Tuhan pergi ke gereja terus makan firman, menikmatinya. Ya, saya harap kita mulai memiliki sikap seperti itu ya. Jangan hanya kita peduli tentang, oh ya makanan yang baik, oh makanan sehat, oh makanan yang kita maunya seperti apa. Harus perhatikan kita mau makan rohani itu apa. Kita harus makan mana kan? Harus makan mana? Harus makan firman yang hidup. Itu sebabnya kita harus menerima ajaran yang sehat. Banyak orang yang hanya mau menerima ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang hanya memuaskan telinganya. Oh, saya mau dengar ini. Oh, ini pas ini. Oh, ya ini. Wah, cocok sekali dengan saya ini. Oh, ini luar biasa ini. Yang sana, aduh, kalau ini berat ini. Kayaknya aduh capek-capek kok firman, capek-capek ya. Buat apa ya? Jika kita memiliki sikap seperti itu, memilih-milih firman, pada akhirnya itu menjadi sikap yang tidak menerima Tuhan sepenuhnya. Kita hanya terima Yesus sebagian-sebagian aja. Nah, tidak bisa. Di zaman Yesus, banyak orang jatuh dalam dosa karena terimanya setengah-setengah. Mereka dengar perkataan Yesus, wah enak. Pas tahu dia hanya anak tukang kayu, ditinggalkan Yesus itu. Ya, itu apa adanya. Banyak yang jatuh ketika melihat Yesus. Dengan mata mereka melihat Yesus, jatuh. Dan kemudian ketika Yesus mulai sampaikan penjelasan firman Tuhan,
Semua orang pikir, ini terlalu keras ini. Aduh, siapa yang bisa paham ini? Aduh, buat apa capek-capek kita seperti ini? Udah, kita pergi aja. Akhirnya semua meninggalkan Yesus. Apakah hari ini kita juga akan tinggalkan Yesus? Karena firman-Nya terlalu sulit dipahami. Jangan mengulangi hal yang sama 2000 tahun yang lalu. Jika kita tidak paham, berdoalah, mintalah supaya Tuhan memberikan pemahaman. Yang terlalu sulit Tuhan tolong. Harus seperti itu. Ketika kita mendengar siapapun, sama. Gitu ya. Mendengar pelajaran ini pun sama. Berdoalah. Jika tidak, ya sia-sia semuanya. Ya, iya kan? Ya harus sambil berdoa. Kalau enggak, sia-sia semua pelajaran ini. Tetap bagi yang tidak berdoa, bagi yang pada akhirnya melihat pelajaran ini ya sia-sia. Tetapi saya percaya bahwa bagi mereka yang menerima kasih karunia Tuhan, saya berdoa kita semua menerima kasih karunia Tuhan, sehingga kita pun bisa menerima firman Tuhan apa adanya, dan kita bisa ya makan firman Tuhan, ya makan firman Tuhan. Jadi kita bisa lihat bagaimana ketika Yeremia dia makan firman Tuhan, dia melihat firman itu menjadi sukacita bagi dirinya. Ya, ada muncul rasa panggilan, ada panggilan. Dia mengalami firman Tuhan dan lebih lagi, dia ada tugas, dia merasakan ada tugas itu. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 32, Rasul Paulus bilang apa? Dan di sini Kisah 20 ayat 32 dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Bayangkan di sini dikatakan bahwa otoritas Tuhan dan firman kasih karunia itu disamakan. Iya kan? Disamakan. Makanya kita harus memperhatikan firman itu dengan sangat dengan berbeda dari yang biasa-biasa. Yesus katakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus, dialah firman hidup itu. Firman yang apa? Yang tidak terlihat, firman yang hanya didengar telinga, tetapi firman yang penuh kuasa itu telah ada wujudnya. Dan dia sampaikan firman. Pergi kemana-mana. Hari ini Yesus tidak ada lagi secara fisik bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita bisa memahami Yesus harus ada dalam kita? Jangan paham, jangan percaya Tuhan secara mistis. Ini banyak anak Tuhan salah paham. Percaya Tuhan itu mistis. Oh, saya bisa rasa Tuhan ada. Baca Alkitab pun enggak. Ya, ini kan sangat-sangat miris yang seperti ini. Jadi harus berjaga-jaga. Kenapa demikian? Ketika Tuhan datang kembali, namanya adalah firman Tuhan. Namanya adalah firman Tuhan. Jadi jika kita tidak memiliki firman dalam kita, jangan harap bisa ketemu. Nggak akan ketemu gitu. Nggak akan. Ya. Maka saya percaya kita hari ini sementara makan firman dan kita sementara menjaga supaya nama Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita, ya, bersama-sama dengan kita. Ini saya katakan tadi, Ulangan 28, Ulangan 28 ayatnya yang ke-10 dikatakan, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Jadi percayalah bahwa ketika nama Tuhan itu disebut atas kita, yang percaya, yang taat kepadanya, maka orang-orang akan takut kepada kita. Takut kepada anak Tuhan. Artinya apa? Mereka akan merespek anak Tuhan. Makanya nama Tuhan harus selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kesimpulan dari kesimpulannya, kalau kita lihat perintah 1 sampai 4 itu bicara mengenai hal beribadah, gitu ya, beribadah. Dan perintah yang ketiga itu berbicara tentang kesadaran kita dalam lewat menjaga nama Tuhan, kekudusan nama Tuhan, kita diajarkan untuk memiliki kesadaran dalam hal ibadah. Artinya apa? Yesus, kalau kita lihat, dia katakan,
diajarkan murid-muridnya berdoa. Berdoa caranya gimana? Panggil Tuhan sebagai Bapa. Jadi kita berdoa, banyak orang berdoa kepada Yesus. Iya kan? Padahal Yesus ajarkan berdoa kepada Bapa. Tetapi saya nggak tahu kenapa gitu. Banyak orang bersikeras ya berdoa kepada Yesus gitu. Tapi Yesus ajarkan berdoa kepada Bapa. Kenapa demikian? Ya. Jadi hari ini menjadi satu kesempatan, mari kita belajar apa cara berdoa yang Yesus ajarkan. Berdoa bagaimana? Panggil Bapa kami yang di sorga. Artinya apa? Artinya Bapa menjadi sasaran ibadah kita. Betapa pentingnya nama Bapa itu untuk dijaga. Kita harus mengabdikan diri kita dalam meninggikan nama Bapa. Meninggikan nama Bapa. Itu sebabnya hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memulai memperhatikan bagaimana kita hidup ya, lewat pengajaran perintah yang ketiga. Kita harus memperhatikan tempat kudus Tuhan, kemudian kita harus memperhatikan orang yang diutus Tuhan, ya. Kemudian kita pun harus menjadi umat Tuhan yang memiliki nama Tuhan atas kita, ya, sehingga kita bisa menjaga wibawa dari nama Tuhan. Makanya semua di dunia ini, ya, nama yang paling berharga di seluruh dunia ini adalah nama apa? Nama Yesus. Nama Yesus. Tidak ada di bawah kolong langit ini, selain di dalam nama Tuhan, tidak ada nama, tidak ada orang diselamatkan. Tidak ada selain dari nama itu. Jadi nama Yesus sangat berharga bagi kita semua. Saya percaya ini telah menjadi bagian hidup kita. Mari kita senantiasa mengikuti ajaran Tuhan dan kita memuliakan nama Bapa kita di surga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yeni. Ibu Heni. Baik, terima kasih Pak dosen kita. Sebentar, saya ada sedikit menangkap satu sinyal. Saya memberikan dulu kepada Ibu Aling sebagai co-host. Berhubung internetnya dia mengalami masalah ya. Sebentar. Sudah bisa Ibu. Udah ya. Tapi Iya. kamu bicara ini kamu bukan host. Jadi saya kembalikan hostnya ke kamu supaya kamu iya, bisa terima kasih. share Ya. pengumumannya. Baik, saya sudah Ya, baik. kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Heni. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, baik Bapak Ibu sudah tampak di layar ya. Untuk besok hari Sabtu 9 November 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi kanon Alkitab. Dan ini adalah sesi pertama ya Bapak Ibu dengan tema bagaimana Alkitab terbentuk. Ya, dan ini menarik ya Bapak Ibu kita pelajari dan yang akan menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di jam 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas lanjutan di Sema Adonai dan itu adalah kelas terakhir ya Bapak Ibu. Seperti biasa di kelas hari Sabtu di jam 21 ini kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-22 dengan temanya adalah nominal sentences, a sentence without a verb continue. Dan yang akan menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman.
Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu Cahaya Firman, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni sebagai moderator. Ibu silakan. Baik, terima kasih untuk Bu Aling ya yang telah membacakan pengumuman untuk acara-acara selanjutnya di Jum Sema Adonai. Bapak Ibu, apa yang telah Anda pelajari hari ini? Tentunya pasti banyak ya. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya mumpung ada Pak dosen kita di tengah-tengah kita. Ini pelajaran yang lebih, maksudnya lebih terperinci supaya kita lebih bisa memahaminya. Nah, bagaimana? Kalau Aling sendiri bagaimana nih, Ling? Iya, Setelah mempelajari iya, itu bagaimana? Ya, silakan. iya, terima kasih. Ya, shalom, selamat malam Pak Yudi. Ya, kalau saya hari ini mendapatkan pencerahan dari arti perintah jangan menyebut nama Tuhan sembarangan itu. Tadi saya masih berpikir, maksudnya bagaimana ya? Maksudnya jangan menyebut nama eh, Tuhan gitu, misalnya dengan bersumpah demi nama Tuhan atau gimana gitu. Ternyata setelah belajar hari ini saya mendapat pencerahan bahwa jangan menyebut nama Tuhan sembarangan itu dimaksudkan dengan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjaga nama baik Dia ya. Maksudnya menjaga apa kekudusan nama Tuhan dengan sikap, perbuatan, tingkah laku kita, supaya nama Tuhan tidak di dihujat atau dipermalukan gitu. Saya menangkapnya seperti itu tadi dari pengajaran Pak Yudi ya. Jadi saya bersyukur karena saya jadi memahami, oh maksudnya jangan menyebut nama Tuhan sembarangan itu seperti itu. Ya, apa benar Pak Yudi pemahaman saya? Ya, silakan dikomentari Pak. Ya, terima kasih. Silakan, Kalau Pak. dulu pemahaman saya itu biasa ya dulu ya, misalnya, oh ya Tuhan, oh, aduh itu sudah melanggar, oh gitu, oh ya, kayak gitu. Jadi seperti mempermainkan gitu, seolah-olah seperti itu gitu. Tetapi eh, bukan hanya sebatas hal-hal yang menggunakan secara sia-sia gitu ya, Iya. secara sia-sia, tetapi juga bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita membawa nama Tuhan. Oh ini anak Tuhan, oh Ya, ya. Kemudian oh lihat di gereja misalnya, oh di gereja, oh itu kok gereja itu dibicarain tentang gereja, loh tanpa sadar apa? Kita lagi menghina nama Tuhan di gereja itu, yang ada di gereja itu, iya kan? Ya, apalagi kalau mulai bicara apa persaingan atau ada permasalahan, udah mulai bicara mungkin tanpa disadari akhirnya sudah keluar hal-hal yang membicarakan, yang menjelek-jelekkan gereja tertentu. Loh, di situ kan kita nggak tahu, di situ ternyata mereka menyembahnya dan sungguh-sungguh ternyata di sana itu nama Tuhan ada di sana ya. Kita sementara melanggar perintah ketiga gitu. Dan banyak orang yang melakukan hal itu tanpa sadar. Nah, dengan saya mengajar, mempersiapkan dan mengajar tema ini pun saya pun diingatkan, jangan sampai saya juga melakukan hal yang sama, ya kan? Nah, kemudian orang utusan Tuhan itu, jadi
harus menghargai mereka dan menghormati mereka karena nama Tuhan ada pada mereka, gitu. Nah, banyak orang yang berbicara seenaknya tentang hamba-hamba Tuhan, gitu. Nah, lebih lagi ada orang yang itu pilih-pilih, gitu. Saya cuma datang, oh sana, oh ya di sana enak, kenapa? Lucu soalnya. Bayangkan, orang datang karena lucunya. Orang datang bukan gara-gara apanya. Jadi mereka apa ya, tidak menghargai, tidak menghormati firman, wibawa firman, otoritas Tuhan di dalam firman yang disampaikan. Nah, itu sama dengan tidak menghargai, tidak menghormati wibawa Tuhan yang ada di dalam hamba Tuhan itu. Ini sama dengan melanggar perintah ketiga, gitu. Ya seperti itu. Jadi kita pun sebagai anak Tuhan, makanya Yesus dia bilang apa? Jangan sebut kafir, jahil. Ada kan itu kan? Loh, Iya. kayaknya biasa aja tuh. Ini jahil banget sih. Nah, biasa kan? Loh, apa Iya. maksudnya? Oh, jangan menyebut seorang kafir, oh, akan dituntut katanya. Setiap perkataan yang sia-sia akan dituntut. Aduh, kok gitu ya? Jadi apa artinya? Nah, kata jahil, kafir dalam bahasa asli yang digunakan zaman itu menunjuk suatu perkataan yang merendahkan martabat seseorang sebagai manusia. Nah, ini. Nah, cuma dalam istilah Indonesia tidak ada kata yang bisa mewakilinya. Makanya LAI ya mungkin ya memilih itu yang paling dekat gitu ya. Supaya ya paling umum gitu. Tapi kalau kita tidak menelitinya, kita nggak tahu. Terus sekarang biasa kok itu, ngapain dilarang-larang dalam firman. Tetapi Yesus berkata bahwa apa? Ketika kita meremehkan martabat seseorang, kita sementara meremehkan, merendahkan yang menciptakan orang itu. Bayangkan. Wow. Iya kan? Dalam sekali ya Pak Nggak artinya boleh. ini. Nggak boleh. Jadi sikap kita tidak boleh sembarangan siapapun dia, meskipun bukan orang yang percaya, terus kita semena-mena, nggak bisa. Tidak bisa lakukan seperti itu. Terlebih, ini secara umum kan, secara universal. Terlebih ketika anak Tuhan, nah ini, anak Tuhan. Dia dikenal sebagai anak Tuhan. Kita dikenal sebagai anak Tuhan. Tadi saya katakan, anak Tuhan, tetapi kalau misalnya perbuatannya jahat, gimana? Iya, Makanya saya bilang, saya kaget waktu dulu pergi ke gereja pusat di Korea itu, tiba-tiba seorang evangelis dia berdoa gitu kan, sebelum Bible study dia berdoa. Dia bilang, Bapak, kiranya jangan biarkan kami menjadi orang anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau sebagai Bapa dari orang-orang berdosa. Tetapi izinkan kami menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau sebagai Bapa dari orang-orang yang benar. Saya perlu waktu untuk mencerna itu. Jadi udah amin, saya masih tutup mata. Saya bilang, make sense juga gitu. Benar kan? Apakah kita, perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita itu mencerminkan sebagai anak Tuhan? Jika tidak, maka orang akan melihat itu. Wah, Yesus. Lihat tuh, kayak gitu. Pak, iya. Berarti apa? Kita telah mengotori wibawa kekudusan nama Tuhan. Maka kita harus berjaga-jaga. Ya, seperti Ibu bilang tadi. Ya, Iya, betul. Makanya hari ini sangat luar biasa ya Pak, pencerahan dari pengajaran Pak Yudi yang tentang pengajaran perintah, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya benar seperti Pak Yudi bilang, dulu saya juga pemahamannya seperti Pak Yudi ya, mengertinya begitu. Tetapi makna rohani yang saya dapat hari ini luar biasa Pak. Jadi dengan perbuatan kita, sikap kita yang sebagai anak Tuhan mencemarkan nama Tuhan aja itu termasuk sudah eh, jangan melanggar perintah yang ketiga ya, Pak. Jangan ya, menyebut nama Tuhan sembarangan, Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Yudi untuk ya. pencerahannya. Sangat Sama-sama. membantu. Bukan pengajaran saya, ini pengajarannya Pendeta Abraham. Iya, iya Pak. Ya, Terima terima kasih kasih, ya. Bu. Terima Ya. kasih untuk Aling yang telah berpartisipasi. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Ingrid. Dipersilakan Bu untuk unmute-nya sendiri. Ya, silakan Bu.
Selamat malam Pak Yudi, terima kasih. Bu Heni, terima Selamat kasih malam. pertanyaannya. Pak, saya boleh tanya beberapa nggak Pak? Dari Boleh. dua ini, satu nih Pak, dua nih Pak. Ini yang pertama nih Pak, soal bait eh, suci ya Pak ya, bait Allah Pak. Ya, bait suci itu kan di mana nama Tuhan ditinggikan ya. Ah, Ya. ini saya cuma saya jadi terpikir Pak, begitu ya. Memang seringkali denominasi yang besar meremehkan denominasi yang kecil, dia bilang gereja kecil aja gitu, gereja nggak ada, gereja rumah biasa aja, bukan gereja betul-betul gereja. Itu termasuk juga itu meremehkan, padahal itu tempat itu dijadikan untuk ibadah begitu. Walaupun mungkin rumahnya sederhana gitu, cuman dari kayu begitu atau kecil gitu ya, tapi di situ jemaatnya beribadah. Itu termasuk nggak begitu Pak? Ini yang bicara nih denominasi besar nih gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh saya kan Pak berjemaat ini ya, suami saya juga hamba Tuhan Pak. Tapi begini maksudnya Pak, di dalam ibadah itu, di dalam rumah Tuhan itu Pak, apakah Pak anak-anak tuh yang lari-lari naik turun mimbar naik turun mimbar itu terjadi itu Pak? Bukannya di tempat sini tuh terjadi di dua tempat gitu loh Pak. Eh itu termasuk tidak menjaga kekudusan bait Tuhan, begitu Pak? Itu yang kedua. Nah, kalau menurut saya tidak Pak, karena dia tidak menghormati orang lagi khotbah kok dia naik turun gitu loh. Dan orang tua nggak negur, itu kalau buat saya tidak menghormati Pak, sama sekali gitu. Dan saya paling tidak suka gitu ada anak seperti itu. Kebetulan saya guru sekolah minggu juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, saya tanya ini soal nama ya Pak. Soal malaikat atau hamba Tuhan yang eh, namanya nama Tuhan disebut di dalamnya. Sekarang Pak bagaimana menilai bahwa hamba Tuhan ini benar-benar meninggikan nama Tuhan? Ini contoh kasus ya Pak, saya nggak sebut nama. Pada satu ketika suami saya ini diminta khotbah begitu Pak. Nah kemudian si wakil gembala ini masih muda, dia baru aja lulus STT Pak. Dia marah sama gembala senior ini yang udah tua yang memang bisa khotbah ya. Dia hanya definitif gitu menggantikan suaminya udah meninggal gitu Pak. Udah 80. Dia bilang, dia pendeta juga Pak. Tapi pendeta yang sebenarnya belum ditahbiskan gitu. Dia hanya sebagai wakil gembala yang menolong, istilahnya PLT gitu. Nah, sekarang yang saya tanya gini Pak. Dia bilang dia harus khotbah. Tapi kita tahu juga Pak bahwa dia ini kehidupannya satu di luaran nih Pak. Dia terlibat keuangan dengan tidak jujur. Kedua, arogansi ya. Dia bilang nggak ada orang boleh khotbah kalau bukan dia, karena dia MTH gitu Pak. Itu ya yang dia sebut. Ketiga, dia juga Pak tidak menjalankan fungsinya sebagai gembala begitu. Nah, kejujurannya juga tidak teruji. Pokoknya ini 4 value ini nggak ada Pak. Nah, rajin, jujur, cinta Tuhan, rendah hati nggak ada. Nah, sekarang saya mau tanya Pak. Bapak tadi bilang bahwa seorang yang menyampaikan firman Tuhan itu siapapun dia, kita nggak boleh merendahkan atau minimal kita tidak boleh mengabaikan apa yang dia sampaikan di atas mimbar begitu Pak. Sementara yang dia sampaikan ini Pak sama sekali Pak nggak ada kaitannya gitu antara ayat satu dengan yang lain. Maaf nih Pak, saya hanya nilai aja gitu. Sampai kita nih yang dengerin pusing gitu. Ini kemana tujuannya? Dan kita tahu kehidupannya. Apa itu yang disebut juga kita harus apakah nama Tuhan juga, maksud saya nama Tuhan juga ditinggikan di atas orang itu? Itu yang saya tanya Pak. Itu Pak, cukup itu aja dulu Pak. Baik. Ya, silakan Pak. Yang pertama itu tentang apa tadi? Saya sudah lupa yang pertama. Saya juga nggak nyatet tadi. Saya pikir cuma satu pertanyaannya. Apa diingatkan Sorry dulu? Pak.
Ya tadi soalnya tadi udah di Oh unmute ya 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 ya. Oke oke. Saya ingat. Jadi di masih sinode kecil ya. besar merendahkan sinode yang kecil, gitu ya. Seperti itu. Em, itu merupakan bentuk arogansi dan kesombongan, gitu ya. Saya tidak lihat detail ya, tetapi saya hanya berdasarkan apa yang saya dengar saja ya. Nah, jadi eh, mohon jangan itu, kita sama-sama dengar apa yang kita dengar sama-sama ini, gitu ya. Nanti ada pertimbangan yang lain ya, saya nggak tahu. Tapi berdasarkan apa yang Ibu cerita apa adanya, sebatas itu yang saya coba pahami, berarti itu ada arogansi dan eh, sombong, gitu. Itu tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin dalam satu kerajaan kemudian berantem di dalamnya, gitu ya, yang saling merendahkan. Itu pun Tuhan tidak dimuliakan lewat hal itu, apalagi ya ada perkataan yang seperti itu, gitu ya. Jadi di mana nama Tuhan itu kita tinggikan di suatu tempat, itu menjadi tempat kudus, gitu ya. Masalah mau itu secara organisasi atau secara hukum seperti apa, ya itu yang berikutnya, gitu ya. Tetapi di mana nama Tuhan itu ditinggikan, misalnya kita beribadah di situ, itu menjadi tempat kudus. Nah, ketika kita menjaganya, ya marilah kita menjaga itu sebagai tempat kudus. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan ada di situ. Itu yang pertama. Saya melihat itu sebagai jika orang-orang yang saya percaya nggak semua, tetapi mungkin ada orang tertentu, ya, orang tertentu yang berbicara seperti itu. Pada akhirnya dia bisa jatuh dalam melanggar hukum yang ketiga, gitu. Kemudian anak-anak main-main di mimbar, gimana? Jadi seharusnya memang ketertiban itu ada, ya, ketertiban itu diterapkan. Tetapi ketertiban itu bisa diterapkan dengan kasih. Ya kita bisa bicarakan. Ya nanti anak-anak tolong ya, dijaga anak-anaknya supaya semuanya bisa dengar. Ya di saya juga sama. Ya di Malang ini di GPPSI Malang, ketika hari Minggu, anak-anak pada lari sana lari sini gitu kan, anak kecil tiba-tiba maju ke depan, ya ketika saya lagi khotbah. Nah, tetapi orang tua dan jemaat itu harus dibimbing, harus dikasih tahu dengan tepat supaya mereka pun bisa mengerti, gitu, bahwa oh ya anaknya perlu dijaga, oh anaknya memang mesti perlu di apa, bagaimana caranya, itu harus disampaikan sehingga bisa teratur dan intinya penyampaian firman itu bisa dan tidak mengganggu ibadah. Nah, itu perlu disampaikan, gitu. Itu perlu diajarkan. Saya pikir karena untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan memuliakan nama Tuhan, maka itu bisa dijalankan. Ya. Jika itu sudah dibiarkan saja apa adanya, maka itu pun bisa menjadi bentuk tidak menghormati ibadah, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Bagaimana mau ibadah kalau misalnya sudah nggak kedengeran suaranya, ya, dan ramai itu di atas mimbar orang anak-anak lari-lari, ya kan? Tetapi ingat, bukan berarti terus ketika itu peristiwa baru terjadi misalnya, kemudian kita langsung katakan, oh ya ini pelanggaran kepada perintah yang ketiga. Nah, kita harus bijaksana dalam hal itu. Ya, harus bijaksana dalam hal itu. Yang ingin saya sampaikan adalah itu harus diajarkan kepada keluarga, kepada orang tua, kepada semua jemaat, sehingga oh ya ayo kita menjaga ibadahnya bisa berlangsungnya baik, kita bisa konsentrasi berdoa, bernyanyi, ya. Hal yang seperti itu perlu orang tua mengerti, ya seperti itu. Jika itu diabaikan, ya pada akhirnya ya, mau bagaimana meninggikan nama Tuhan, hati jemaat sudah kacau balau kan, lihat anak-anak. Benar kan? Oleh karena itu akhirnya udah misalnya lagi nyanyi gitu kan,
Sebab kau besar, di dalam hati pikiran, itu anak siapa sih, kurang ajar banget. Apakah Tuhan dimuliakan? Iya kan? Nah, sudah nggak dimuliakan udah seperti itu. Nah, jadi harus cari penyelesaian solusi yang baik dari antara pengurus majelis dan juga jemaat. Ya, mengenai hal itu. Kemudian mengenai mengenai tadi orang yang ketiga itu tentang saya pindah yang keempat dulu ya. Yang keempat itu tentang seseorang yang bisa dikatakan tidak berkualifikasi, tetapi kok bisa bicara seperti itu. Itu yang ketiga kayaknya ya. Yang tidak berkualifikasi, apakah dia itu, apakah nama Tuhan tetap ada di situ gitu, ada kepada orang itu, gitu ya. Kita perlu ingat bahwa malaikat Tuhan atau orang yang diutus Tuhan itu adalah membawa otoritas Tuhan. Di dalamnya itu ada kehendak Tuhan. Dan dia benar-benar harus kudus di hadapan Tuhan. Jika seseorang itu tidak memiliki kapasitas seperti itu, maka nama Tuhan tidak ada pada dia. Dia sendiri telah melanggar perintah ketiga. Orang itu sendiri. Kenapa? Nah, kita terapkan yang tadi, bahwa semua orang itu memiliki nama Tuhan. Tetapi ketika dia itu mencemarkan nama Tuhan, dibawa nama Tuhan, pada akhirnya dia telah melanggar perintah ketiga. Jadi dia sendiri, bukannya nama Tuhan ada dalam dia, justru dia sendiri telah melanggar perintah ketiga. Mana ada nama Tuhan di atas orang yang seperti itu? Iya kan? Nah, ya itu, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang saya terlewat, mungkin bisa disampaikan. Kayaknya yang 3 poin doang kayaknya diangkat tadi, Pak. Masih Ya, ada Bu Ingrid, saya unmute ya. Silakan Bu Ingrid kalau masih itu. Sudah Pak, jelas Pak semua. Terima kasih Ya. banyak Pak buat penjelasannya. Cukup buat saya Pak. Ya, terima kasih. Jadi apakah seorang yang menyampaikan firman, nah ini saya ingat, dia kan sampaikan firman terus gimana gitu kan? Orang itu tidak ada kualifikasi untuk membawa nama Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena orang baru lihat aja udah jatuh semua karena kelakuan dia, ya kan? Seharusnya dia itu dibina. Dia itu dibina. Dan bagaimana dia merendahkan gembalanya, seniornya, itu menjadi suatu bentuk yang apa ya? Suatu bentuk yang sudah melanggar perintah yang ketiga itu semua. Gitu. Apalagi Ibu bilang tadi 4 hal itu dia tidak ada gitu ya. Ini apa adanya yang Ibu sampaikan gitu ya. Ya memang sungguh-sungguh jemaat harus doakan orang itu dan harus berikan teguran. Harus ada hal yang seperti itu. Ya. Bahkan kepada teguran yang keras itu adalah pemecatan siapapun dia. Gitu. Itu secara organisasi ya. Jadi aturan masing-masing. Kenapa? Karena akan berbahaya bagi jemaat. Jemaat itu jika dibiarkan, pada akhirnya gereja akan jadi kacau. Gereja akan jadi kacau. Jemaat pun akan menerima makanan yang tidak baik. Gitu. Bahkan jemaat akan lihat mendapatkan teladan yang tidak baik. Rasul Paulus dia sampai bilang bahwa teladanilah aku. Bayangin, hati nurani dia. Dia bilang apa? Teladanilah aku. Itu kan luar biasa kan? Nah sekarang apa yang bisa diteladani jadi dari hamba Tuhan yang seperti itu? Hamba Tuhan tetapi jadi hamba setan aja. Iya kan? Ya apa adanya, ini menjadi hamba dunia. Buat apa? Ya, mengikuti gembala-gembala yang seperti itu. Domba-domba yang mengikuti gembala-gembala yang seperti itu pun bodoh-bodoh. Iya kan? Domba itu harus pintar, harus memperhatikan.
Makanya sekarang itu sudah sangat maju. Seharusnya domba bisa melihat dan dimulai dengan berdoa, ya kan? Berikan masukan, saran. Jika itu ya cari makanan yang sehat. Ngapain mau makanan makanan yang bikin mati, ya kan? Jadi benar-benar harus dimulai dengan doa. Nah, kita tidak boleh melakukan tindakan yang di luar doa. Harus tanya kehendak Tuhan. Maka kehendak yang baik dari Tuhan pasti akan diwujudkan di tengah-tengah permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi tetap harus berdoa, harus berdoa. Ya, bagaimanapun orang itu adalah ciptaan Tuhan, ya kan? Hamba Tuhan kan ciptaan Tuhan juga kan? Ya, seperti apapun itu. Makanya kita perlu mendoakan mereka dan berikan teguran, masukan, sambil berdoa. Dan jika Tuhan berkenan, pasti Tuhan akan mewujudkan yang baik. Ya, karena Tuhan mengasihi jemaatnya, mengasihi gembala juga, dan Tuhan tidak segan-segan akan menghukum. Nah ini, menghukum. Karena bagi mereka yang tidak menjaga otoritas atau wibawa firman, tidak menjaga nama Tuhan di dalam mereka, maka mereka akan terima ganjaran dan kutukan. Ganjaran dan kutukan. Ini berlaku bukan cuma kepada jemaat, gembala pun sama. Sama. Yang akan dihukum itu siapa? Kalau kita baca di Alkitab dikatakan Tuhan akan membalaskan. Dia akan hukum itu gembala-gembala. Perampok itu semua. Itu sangat-sangat keras itu. Perampok katanya. Aku sendiri akan datang dan menggembalakan domba-domba. Makanya Yesus datang. Ya kan? Yang lain apa? Yesus bilang itu pencuri semuanya. Perampok itu. Jadi ya di sekeliling kita banyak juga yang seperti itu. Ya. Nah, kayak kita harus cari kehendak Tuhan dan dengan bijaksana, bukan dengan emosi, kita harus jalankan keputusan-keputusan kita itu dengan tepat, gitu ya. Nah, jika ribut sekalipun, berantem sekalipun, berdoalah, berdoalah. Tapi kadang-kadang orang kalau udah emosi kan susah berdoa gitu ya. Nah, kalau udah emosi susah berdoa, itu harus hati-hati. Ya, kita harus berdiam diri. Kita minta siapa yang masih bisa berpikir waras, tolong doakan saya. Harus begitu. Harus begitu. Tolong doakan, tolong doakan. Pada akhirnya kita bisa menghadapi segala hal dengan Tuhan, ya, lewat doa kita. Ya, seperti itu. Wow, luar biasa. Penjelasannya sangat detail ya. Dan saya juga produk yang lama kalau dulu kalau berdoa memanggil nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doakan Tuhan Yesus gitu. Sebelum dulu saya belajar lebih banyak. Jadi sekarang saya sudah memahami dan saya berharap Bapak Ibu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Kita kalau berdoa kita panggil Bapa. Kepada Bapa kita tujukan. Sasaran ibadah kita itu, sasaran doa kita itu adalah kepada Bapa. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita mementingkan nama Tuhan, bukan saja hanya di dalam bait suci, tetapi yaitu di bait kudusnya, di dalam hidup kita. Ya, itu memang perjuangan yang harus dilakukan. Karena kemarin juga saya perjuangan, banyak sekali hal-hal di dalam kehidupan kita yang harus kita perjuangkan. Tetapi kalau Bapak Ibu gagal hari ini, jangan lemah, jangan putus asa, bangkit lagi, kita berusaha lagi, karena kita tahu bahwa kuasa kegelapan, kuasa iblis ingin menjerat kita, ingin menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita bersyukur melalui firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita mengenai perintah, apalagi kita belajar ini ya, analisis ya, pengajaran perintah gitu. Jadi semakin detail, semakin kita ketahui. Nah, minggu depan kita akan kembali belajar di perintah yang keempat.
Jadi perintah yang ketiga kita sudah mempelajarinya, dan minggu depan kita akan mempelajari perintah yang keempat. Sebelum kita berpisah, nanti kita ada Ibu Ingrid, mungkin ada yang mau bertanya, tapi berbeda dengan pertanyaan yang sekarang, yang pelajaran ini. Jadi setelah nanti live-nya udah dihentikan, kita akan ngobrol bersama Pak Yudi. Nah, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan conclusion dari Pak Yudi dan doa penutup. Dipersilakan, Pak. Satu panggilan yang berharga bagi umat Tuhan adalah kita disebut sebagai umatnya Tuhan. Artinya kita menjadi milik Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk memanggil Dia. Memanggil Dia. Dialah Bapa kita. Ketika kita berseru kepada Bapa kita di dalam nama Yesus, pada akhirnya kita pun bisa memahami hubungan kita yang jelas antara kita dan Bapa, antara kita dan Tuhan. Dan kita pun bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan hari ini, banyak hal yang mungkin kita tidak sadari. Bahkan ketika kita datang di hari Tuhan, datang ke gereja, tempat di mana mata dan hati Tuhan berada, kita hanya beribadah, karena hari Minggu. Ya, karena memang sudah biasa lakukan. Kiranya selesai kita mengikuti pelajaran ini, mari kita datang beribadah karena kita rindu Tuhan. Karena kita rindu Bapa kita. Karena kita ingin makan firman. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah milik kepunyaan. Karena kita sadar. Kita sadar. Siapa kita? Siapa Bapa kita? Apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang baik bagi kita. Pada akhirnya berkat Tuhan akan turun melimpah di dalam kita. Bahwa kita mengasihi Dia. Bukan karena suatu kebiasaan. Tetapi kita mengasihi Dia. Karena hati kita mau mengasihi Dia. Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk pelajaran malam hari ini. Bantulah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam segala hal yang kami kerjakan. Engkau yang senantiasa dimuliakan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Bantu kami untuk menjaga perintah ketiga ini dengan tepat. Semua hal yang kami pelajari, bantu kami untuk memahaminya, mencernanya. Nah, dengan demikian, ya, firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami setiap hari. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur bahwa Engkau senantiasa dekat kepada anak-anak. Ya. Bapa, tolong Engkau yang menjaga setiap anak-anak-Mu yang berharga, setiap keluarga, anggota keluarga mereka, setiap pekerjaan mereka. Kiranya penyertaan Tuhan yang besar, yang luar biasa, tetap menjaga dan memelihara. Jauhkan dari segala macam bahaya, dari sakit penyakit. Tolong biarlah pengharapan kami Engkau memberikan kesehatan yang baik, sehingga kami bisa beraktivitas semuanya demi kemuliaan Tuhan saja. Bapak, tolong Engkau yang menjaga semua anak-anak-Mu, menyertai mereka yang mempersiapkan kelas ini, sehingga bisa berjalan, bisa terjadi. Bapak, tolong Engkau yang memperhatikan kehidupan mereka, dan Engkau yang mencurahkan kelancaran. Berkat Tuhan biar menjadi bagian dalam setiap umat Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapak. Sampai kami bertemu kembali, biarlah Engkau yang menjaga dan memberikan perlindungan. Biarlah Engkau yang terus pakai kami. Engkau pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau orang-orang yang Engkau tetapkan, untuk menerima keselamatan dan untuk menerima firman hidup-Mu, untuk bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapa, Engkau juga akan menggunakan channel Cahaya Firman menjadi berkat keselamatan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu. Kami berserah sisa hari ini dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Yudi atas pengajarannya. Bapak Ibu, minggu depan nanti kita akan kembali lagi belajar
bersama-sama dengan Pak Yudi. Dan setelah ini kita akan diskusi karena Ibu Ingrid akan mau bertanya, tetapi buku yang ke-1 ya. Jadi ini kan udah buku yang ke-7. Jadi Bapak Ibu sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.